Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Tanzil Multazam SHMKN selaku dosen pembimbing, yang terhormat Ibu Emi Rosnawati SHMH selaku penguji 1, dan yang terhormat Bapak Dr. Rifki Ridho Pahlevi SHMH selaku dosen penguji 2. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dengan judul Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pengguna Akun Telegram dalam Publikasi Konten Hak Cipta pada Public Domain. Pendahuluan, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, keberadaan media sosial kini sangat berpengaruh seperti halnya platform Telegram. Telegram merupakan aplikasi yang populer sejak tahun 2013 dan sudah banyak pengguna yang memakai platform tersebut. Di dalamnya terdapat fitur yang disediakan oleh platform ini seperti grup yang dapat diakses oleh banyak orang yang jumlah anggota serta pengunggahan ukuran berkas yang tidak dibatasi. Dan di dalamnya juga terdapat banyak konten hak cipta yang di-share secara bebas tanpa izin. Bahkan banyak yang menyediakan link khusus untuk mengunggah konten-konten hak cipta. Banyaknya pengunggahan konten hak cipta secara bebas dan tanpa izin ini menjadi isu hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius karena dampak yang ditimbulkan sangatlah besar bagi pemilik hak cipta. Dalam hal ini, pengguna Telegram harus bertanggung jawab atas publikasi konten yang mereka unggah. Oleh karena itu, dari adanya kondisi ini sangat diperlukan penanganan yang tegas dari pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran hak cipta dalam aplikasi Telegram dan media sosial lainnya, guna memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Dalam artikel saya mengangkat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimanakah skema share konten hak cipta pada Telegram. Yang kedua, apakah share terkait konten hak cipta pada grup yang bukan khusus untuk surveillance termasuk tindak pidana. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam artikel saya, metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal, artikel, dan buku hukum yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Setelah bahan hukum terkumpul, penulis akan menganalisis bahan hukum tersebut sesuai atau menggunakan analisis deduktif. Hasil dari pembahasan. Yang pertama, ada beberapa hal yang saya tulis dalam hasil dan pembahasan, yaitu kebijakan dan privasi Telegram. Dalam hal menyediakan atau memberikan jaminan terkait keamanan kepada pengguna, platform Telegram menyediakan sebuah pengaturan terkait kebijakan dan privasi. Yang pertama yaitu obrolan awan. Telegram merupakan suatu layanan awan yang menyimpan pesan, foto, video, dan dokumen-dokumen dari obrolan awan pada peladen Telegram sehingga pengguna dapat mengakses data pengguna dari salah satu perangkat kapanpun tanpa harus mengandalkan cadangan dari pihak ketiga atau backup. Semua data disimpan dengan sangat terenkripsi dan kunci enkripsi dalam masing-masing hal disimpan dalam beberapa pusat data lain di yurisdiksi yang berbeda. Dengan cara ini, para perekayasa atau penyusup fisik dalam negeri tidak dapat mengakses data pengguna. Kedua, secret chat menggunakan enkripsi end-to-end yang berarti bahwa seluruh data terenkripsi dengan suatu kunci yang hanya pengguna dan penerima yang mengetahuinya. Tidak ada cara untuk Telegram atau orang lain yang tanpa akses langsung ke perangkat pengguna untuk mengetahui konten apa yang dikirim dalam pesan tersebut. Telegram tidak menyimpan secret chat pada peladen Telegram. Telegram juga tidak menyimpan catatan apapun untuk pesan dalam secret chat. Jadi setelah beberapa saat, Telegram tidak lagi mengetahui siapa atau kapan Anda mengirim pesan melalui secret chat. Untuk alasan yang sama, secret chat tidak tersedia di awan. Pengguna hanya dapat mengakses pesan tersebut dari perangkat ke mana atau dari mana pesan tersebut dikirim. Keempat, media dalam secret chat. Apabila pengguna mengirimkan foto, video, atau berkas melalui secret chat sebelum diunggah, masing-masing dari foto, video, atau berkas tersebut transkripsi dengan suatu kunci terpisah yang tidak diketahui peladen. Kunci ini
Kunci ini dan lokasi berkas kemudian transkripsi lagi, kali ini dengan kunci secret chat dan dikirim ke penerima pengguna. Kemudian dapat mengunduh dan mengekskripsi berkas, yang berarti bahwa berkas secara teknis ada pada salah satu plugin Telegram. Tetapi berkas tersebut terlihat seperti suatu bagian sampah acak yang tidak dapat dibaca oleh semua orang kecuali pengguna dan penerima. Kami mengetahui apa yang dimaksud dengan data acak dan Telegram tidak mengetahui tepatnya dalam obrolan mana data acak tersebut berada. Telegram membersihkan data acak ini secara berkala dari plugin Telegram untuk menghemat ruang diska. Yang kedua, pembahasan yang saya paparkan yaitu skema share konten hak cipta pada platform Telegram. Sebelum menuju ke skema share, berikut ditambahkan skema bergabung dalam grup pada platform Telegram. Eee, Dapat diketahui bahwa grup dalam Telegram selain grup publik, terdapat juga grup private. Yang pertama adalah skema bergabung dalam grup publik. Pada grup publik, pengguna yang akan bergabung, eee, yang pertama yaitu gabung grup atau cari grup yang akan dituju. Yang kedua, setelah klik bergabung, tanpa persetujuan admin dapat bergabung. Setelah itu juga terdapat fitur tinggalkan channel jika pengguna yang bergabung dalam grup tersebut akan meninggalkan channel. Berikut saya paparkan juga skema share konten hak cipta pada public group. Dalam public group, pengguna tidak bisa mengupload konten hak cipta karena konten hak cipta hanya bisa diupload oleh pemilik channel grup publik tersebut. Grup private, skema bergabung pada grup private. Yang pertama adalah bergabung dalam grup. Seperti hanya pada grup publik, kita harus mencari grup yang akan dituju. Setelah klik bergabung, maka dalam grup private terdapat persetujuan admin. Dalam hal ini admin memiliki kewenangan untuk menyetujui permintaan bergabung atau tidak. Jika menyetujui, pengguna bisa bergabung dan jika tidak, pengguna tidak akan bisa bergabung. Setelah pengguna bergabung dalam grup private tersebut, jika ingin keluar grup, terdapat juga fitur keluar grup. Skema share konten hak cipta pada grup private. Yang pertama yaitu pilih fitur kamera atau lampiran. Yang kedua, pilih video konten hak cipta pada grup private. Setelah itu perlu validasi dari admin. Setelah divalidasi, pengguna lain dalam satu grup dapat melihat konten. Selanjutnya hasil pembahasan yang saya paparkan yaitu akibat hukum share konten hak cipta pada grup Telegram. Dalam konteks pelanggaran hak cipta pada platform Telegram, terdapat beberapa perbuatan hukum yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu perbuatan hukum mempublikasikan konten berhak cipta pada Telegram, yang dimana perbuatan ini terjadi ketika seseorang mengunggah atau mempublikasikan konten yang dilindungi hak cipta seperti gambar, video, musik, atau teks tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Tindakan ini melanggar hak ekonomi pemilik konten tersebut. Yang kedua yaitu perbuatan hukum mendistribusikan atau membagikan konten berhak cipta, yang dimana pelanggaran ini terjadi ketika seseorang menyebarkan atau membagikan konten hak cipta kepada orang lain melalui grup atau saluran Telegram tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Yang ketiga yaitu perbuatan hukum mengunduh konten hak cipta pada Telegram, yang dimana pelanggaran ini terjadi ketika seseorang mengunduh konten yang dilindungi hak cipta dari Telegram tanpa memiliki izin atau lisensi dari pemilik hak cipta. Sanksi dan keterkaitan dengan perbuatan hukum yang telah diatur tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di suatu negara. Namun secara umum, berikut adalah beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan terhadap pelanggaran hak cipta. Yang pertama adalah sanksi pidana. Pelanggaran hak cipta dapat dikenai sanksi pidana, di mana pelaku dapat dikenai hukuman penjara dan atau denda. Besaran hukuman dapat bervariasi tergantung pada undang-undang hak cipta yang berlaku di negara tersebut. Sebagai contoh, dalam pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, pelanggaran hak ekonomi seperti penerbitan, penggandaan, dan pendistribusian penciptaan dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 500 juta. Yang kedua, sanksi perdata. Pemilik hak cipta yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan perdata terhadap
pelanggar dalam gugatan tersebut, pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta, termasuk kerugian finansial dan reputasi. Yang ketiga, selain sanksi pidana dan perdata, platform Telegram juga dapat menerapkan kebijakan dan tindakan internal untuk mencegah dan menangani pelanggaran hak cipta. Hal ini bisa termasuk pemblokiran akun yang melakukan pelanggaran, menghapus konten yang melanggar hak cipta, atau membatasi akses terhadap konten berhak cipta tertentu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya share konten hak cipta secara bebas dan tanpa izin, serta bagaimana Telegram memberikan tanggung jawab hukumnya ketika melakukan share konten hak cipta pada platform Telegram dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media sosial khususnya Telegram, serta sebagai pedoman bagi pengguna platform Telegram yang masih melakukan share konten hak cipta terkait dengan akibat hukum yang ditanggungnya. Satu referensi, berikut referensi yang saya gunakan dalam artikel saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.